Seleksi Komisioner Komisi Nasional Disabilitas sudah memasuki tahap tes kesehatan dan wawancara. Tahap ini diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari 14 peserta penyandang disabilitas dan 7 peserta non-penyandang disabilitas. Saya kira pembentukan KND, Komisi Nasional Disabilitas ini adalah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, juga Perpres 68 Tahun 2020, Komisi Nasional Disabilitas. Peran Rumah Sakit Suyoto di dalam pembentukan Komisi Nasional Disabilitas ini alhamdulillah dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk sebagai tempat untuk menseleksi di bidang pelayanan kesehatannya. Jadi para calon Komisi Nasional Disabilitas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Suyoto dan kami fasilitasi ya, mulai dari medical check up secara umum, juga psikologi, juga MMPI atau Ini adalah salah satu proses seleksi yang cukup panjang karena waktu itu kan ada pandemi ya, sehingga di awal memang kami sudah membicarakan syarat-syarat mereka seperti apa, prosesnya seperti apa, dan karena biasanya kita luring ya dengan pandemi, maka kemudian waktunya lebih panjang, dan juga karena ada proses administrasi di kementerian yang tentu saja memerlukan perhatian tersendiri ya. Kalau buat saya itu memang sering sekali menjadi panitia seleksi, tapi baru sekali ini saya menjadi panitia seleksi satu komisi yang memiliki persyaratan yang khusus, yaitu karena untuk ke kelompok disabilitas. Jadi membuat saya harus belajar lebih banyak, membaca lebih banyak, dan memahami lebih banyak apa itu komisi disabilitas. Dan kemudian juga saya harus memikirkan bagaimana caranya bersama teman-teman ya, agar prosesnya berjalan dengan lancar ya, karena teman-teman itu kan memiliki satu karakteristik khusus sehingga tidak bisa disamakan dengan komisi-komisi lain. Itu yang menyebabkan proses ini menjadi sangat unik. Tentu bagi kami alhamdulillah karena sudah lama berinteraksi dengan teman-teman berbagai ragam disabilitas, sehingga tantangan-tantangan yang terjadi khususnya dalam interaksi, komunikasi itu bisa kita minimalisasi dengan, apalagi sekarang dengan berkembangannya ilmu dan teknologi serta sistem digital ini. Tentu bukan berarti tidak ada rintangan, tetap ada, karena masih ada beberapa komunikasi yang belum 100%. Tapi itu nggak jadi masalah, dan insya Allah tidak akan mengurangi kualitas daripada seleksi itu sendiri. Urgensi dari tes wawancara maupun kesehatan ini sangat penting, karena itu menyangkut penilaian evaluasi daripada kualitas, baik kalau kualitas kesehatan maupun kualitas konsep berpikir dan keterampilan lain terhadap para calon Komisioner Nasional Disabilitas. Karena ini proses pertama ya, karena ini pertama, dan juga ini amanat yang harus dilakukan ya, amanat Undang-Undang 8/2016. Tentu tantangan kami adalah merupakan sebuah proses pembelajaran bagaimana bisa memenuhi semua kebutuhan teman-teman secara akomodatif dan aksesibel gitu ya, supaya kesetaraannya sungguh diberikan, dan proses ini bisa diakomodasi oleh setiap ragam disabilitas dan juga oleh teman-teman non disabilitas, sehingga sehingga apa yang diinginkan ya bisa terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah kita dan juga undang-undang kita.
kita bertemu dengan 21 kandidat komisioner Komisi Nasional Disabilitas yang sudah dipilih dari tahap-tahap sebelumnya, yaitu dari 12.000 sekian. Jadi 21 orang ini dengan latar belakang yang berbeda, dengan visi misi yang berbeda. Jadi ini tantangan kami dari panitia seleksi untuk berusaha semaksimal mungkin memilih yang terbaik. Untuk apa? Tentu untuk Indonesia, karena KND, Komisi Nasional Disabilitas, adalah lembaga negara baru dalam sejarah Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang sebaik-baiknya kita berusaha untuk KND ini melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang terkait. Kita memang bicara tentang perjuangan, tapi perjuangan itu akan berhasil dengan sinergitas dengan stakeholders kunci, karena tentu kita tidak bisa sendiri. Komisi Nasional Disabilitas diharapkan dengan siapapun calon yang berhasil menjadi komisioner, dialah yang bertugas untuk membawa lembaga negara ini menjadi lembaga yang bertugas berfungsi sesuai dengan amanat undang-undangnya, penghormatan untuk hak-hak penyandang disabilitas, dan tentunya sinergitas bersama dengan pemerintah, semua berjalan dengan baik. Panitia seleksi sangat akomodatif terhadap kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh seluruh peserta, terutama para penyandang disabilitas. Kami diberi banyak layanan khusus dan kemudahan sehingga kami dapat mengikuti seluruh rangkaian seleksi komisioner KND. Harapan untuk komisioner KND terpilih, semoga yang terpilih nanti dapat melakukan fungsi sebagai KND dan dapat melakukan pengawasan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.